Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 21. Seperti kita ketahui mulai dari, eee, ini hari apa ya? Rabu ya? Kamis ya? Oke, kemarin tuh dari hari Minggu sudah kelihatan pola-pola pembalikan arah ya. Jadi Bitcoin saya akan mereview sebentar. Di beberapa lalu juga saya sudah membuat YouTube saya bahwa di BTC, Bitcoin dan beberapa cryptocurrency-nya akan mengalami eee, penurun ya. Kalau biasanya kalau rata-rata, kalau Bitcoin sudah mulai ada melakukan penurunan besar, biasanya diikuti oleh cryptocurrency lainnya. Nah, gitu gambarnya sepintas. Jadi pada minggu kemarin dan minggu belakangan saya sudah ngelihat ada di daily candle engulfing ya, dan candle-nya berada di resisten dan candle itu tidak bisa menembus berulang kali dan kemungkinan akan terjadinya fase breakdown dan kelihatan sekali di Minggu dan Senin, Selasa kelihatan candle-candle besar yang menunjukkan seller itu kuat dan ada kepanikan yang bisa diwakili oleh candle ini, lihat. Nah, candle-candle besar yang menunjukkan ada berapa kepanikan. Nah, ini dinamakan candle. Candle itu bisa mewakili informasi yang bisa mewakili kita untuk menganalisa. Oke, itu belakangan ya, 2 hari 3 hari belakangan sudah kelihatan. Sekarang kita akan melihat kemana sekarang arah Bitcoin. Kalau kita ngelihat time frame di daily, kita bisa ngelihat trennya kemana sih. Kita bisa memakai indikator yang ada dalam chart TradingView di di kantor Indodax ya. Saya menggunakan Indodax. Pertama coba kita sepintas secara simple saya melihat suatu tren, saya menggunakan MA untuk memudahkan saya secara visual ya. Saya bantu biasanya kalau kalau biasa saya tidak menggunakan garis apapun, saya lebih banyak ke price action-nya. Mungkin karena sudah biasa melihat candlestick ya. Karena saya trading saham sudah lama ya, mulai tahun 2009 saya sudah di saham, terus di forex dan di gold, dan ya sudah boleh lah. Makanya saya ketika orang saham bermain di cryptocurrency, mereka kira hampir sama ya. Secara konsep sama, itu trading searah. Tapi melihat pola-pola candle mungkin orang saham akan sedikit kaget karena pergerakannya yang volatile sekali. Sehari itu bisa hampir 20, 30%, 50%. Nah, kalau di saham itu gerakannya smooth. Paling naik sehari 2%, turun 2%. Nah, kalau biasanya orang saham yang baru terjun ke ke cryptocurrency akan sedikit kaget melihat pergerakan-pergerakan candle yang begitu besar-besar. Tapi kalau orang sudah biasa bertrading dengan forex, di gold, di future, mereka ini sudah biasa. Nah, gambaran semintas begitu. Oke, kita lanjut. Saya kalau ngelihat tren itu simple banget sih sarannya. Di tren yang besar, ini mau kemana gitu. Saya menggunakan salah satu indikator yang berada di Indodax ini ya, di chartnya TradingView. Saya akan melihat tren itu menggunakan MA 200. Apakah candle itu masih berada di atas MA 200? Nah ini, secara umum tren itu di MA 200 itu di Bitcoin itu seakan-akan trennya masih bullish. Terjadi koreksi, iya betul. Dan kalau kita ngelihat koreksi-koreksi itu berada di mana sekarang, saya akan coba memperjelas lagi ya. Nah, kalau kita lihat di candle-nya, nah ini candle ya.
Ini sudah saya beli, polanya saya kira sudah menampilkan candlestick itu memiliki big long ya, saya kira ini big long nih. Di lower shadow-nya ini sudah lower shadow di trim daily sana ya. Saya melihat sudut pandang daily ya. Ini apa namanya ya? Kalau kita belajar candle ini kan shadow yang panjang shadow panjang, terus dia balik lagi dan seperti hammer ya. Palu nih lihat mandula, hammer candle. Jadi karakter dari hammer candle itu, nah istilahnya gini, kalau biasanya kalau hammer candle terletak di daerah support dan terjadi penurunan harga yang terus menerus dan akhirnya membentuk suatu candle yang namanya hammer, itu tren tuh sudah mulai berubah dari downtrend ya ke dari penurunan terus ya, maka terbentuklah suatu pola yang disebut hammer candle. Hammer candle itu mewakili atau memberi kita informasi bahwa tren itu sudah mulai berbalik arah, ada pembalikan arah, itu ceritanya. Nah, pada garis-garis tersebut, pada pola-pola ini bisa memberi kita informasi apakah ini bullish atau masih bearish. Nah, kalau saya bilang, kalau lihat candle ini adalah hammer yang memberi informasi bahwa harga akan menjadi pembalikan arah. Nah, hammer ini biasanya muncul dari pola downtrend atau penurunan harga. Nah, maka ini adalah pernah bahwa downtrend seharusnya berakhir. Nah, dengan demikian kita akan coba menarik garis-garis mencari support dan resisten terdekat di time frame daily. Oke, kita akan coba menganalisa Bitcoin terhadap IDR di time frame yang sudut pandang di 1 jam. Saya lihat ya, saya akan mencari support resisten. Nanti kita akan masuk lagi memperjelas dengan time frame yang lebih kecil dengan melihat pola-polanya. Oke. Kalau saya lihat ya, kalau kita tarik garis ini sebentar ini ya. Ini masih fase dari fase dan tren kelihatan sudah ada pola hammer di sini. Pola hammer terjadi ketika downtrend itu berlanjut terus menerus dan pola hammer ini memberikan kita informasi apakah downtrend itu sudah selesai. Oke, kita sudah memvisualisasikan dalam bentuk garis paralel 2 ini, kemudian kita mencari support terdekatnya. Kita akan mencari supportnya. Saya akan tebalin dikit ya untuk memperjelas gambar secara visual. Nah, biasanya ya, kalau saya trading, saya akan melihat chart aja. Oh, chart segini, gini. Terus lihat, saya lebih banyak ke price action ya, melihat candle yang terjadi saat itu. Nah, saya sedikit membantu memvisualisir dalam bentuk garis dan tarikan-tarikan garis untuk memudahkan kita dalam melihat polanya. Dan sembari kita terus belajar menganalisa. Oke, ini lihat ya, support terdekat. Kita mencari resisten terdekat juga. Oke. Di sudut pandang daily ya, saya lihat. Jangan beda persepsi daily di 4 jam, di 1 jam dan 15 menit itu beda ya. Oke, di trim daily, di sudut pandang daily kita sudah mengetahui batas-batasannya ya. Support. Candle pernah menyampai daerah support dan berhenti dan berbalik, dan kemudian daerah ini dikejar terus dan akhirnya tidak bisa ya, dan membentuk suatu candle namanya hammer candle yang menandai itu downtrend akan berakhir. Jadi
support akan daerah support ini akan mencari resisten terdekat itu di daerah di 87. Ketika candle ini berada di atas 87, di atas dia mencari resisten dan resisten ini akan menjadi support, ya. Resisten become support. Support become resisten. Juga sebaliknya begitu. Jadi setelah itu ditembus dia akan menjadi support terkuat. Saya bilang support terkuatnya lumayan ada di daerah 89. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada kita selalu tuh kalau melihat pola tuh selalu ngelirik ke kiri. Nah, ini lihat ya, support kuat ditembus ya, support kuat. Ini namanya support kuat. Cerita tuh selalu berulang-ulang ya. Ketika resisten ini bisa ditembus akan menjadi support kuat dan begitu seterusnya akan kalau sudah candle ini berada di area sini maka sekarang harga break dan akan melakukan penerusan di daerah ini. Jadi dia akan bermain di daerah ini dulu dalam minggu ini sebelum harga tuh betul-betul break ya. Dan saya lihat sih polanya sudah daily ini memang sudah terjadi pembalikan pola yang wajar ya. Ini lihat, Anda lihat di sini. Jadi kita lihat ke belakang ya. Nah ini lihat. Saya akan gambarkan sedikit ya pola-pola dari Bitcoin ya. Ini fase big drop. Nah di sini ada Bitcoin gampang dibaca. Fase big drop. Relasi ya kalau saya bilang bahasanya kalau dalam diskon. Nah fasenya ini lihat ada berapa fase ya. Tapi sepanjang garis di atas MA itu saya masih katakan bahwa itu valid. Nah, dan ini terjadi juga fase breakup pada hari Minggu. Nah, ini lihat ya. Itu berapa fase-fasenya. Dan dari fase-fase itu selalu namanya ada konsolidasinya. Wah, saya harus mulai. Ini fase konsolidasi ya. Sorry. Kita ngeliat, kita lihat ini fase-fase konsolidasi. Ini fase-fase konsolidasi ini ya. Nah ini juga fase-fase konsolidasi ini juga konsolidasi semua dan ini sudah untuk pola hammer. Oke, ini di sudut time frame di daily ya. Kita akan coba masuk melihat yang persempit di time frame 4 jam ya. Kita kelihatan dulu polanya. Oke, di time frame 4 jam. Kita kalau bukan 4 jam, kalau ngelihat time frame yang lebih kecil, strategi kita untuk masuk ke market ya. Untuk mengambil tindakan kita melakukan beli di mana karena ini adalah sifatnya searah ya. Di pasar spot market ya, seperti saham kris. Oke, saya akan kalau ngelihat polanya sudah menunjukkan pola namanya double bottom ya. Di time frame 15. Kok double bottom yang lihat polanya ya? Sorry, ada siapanya. Kita akan analisa di time frame lebih kecil untuk masuk market. Polanya hampir double bottom ya. Mari kita belajar terus ya, sharing sambil melatih. Oke, ini saya biasa bangun untuk pagi-pagi banget. Oke, ini udah kelihatan ya, hampir polanya double bottom ya. Ada double bottom ya. Dan kita sudahkah double bottom ini sudah dipecah atau di break? Sudah sekarang. Ini ya. Ini. Oke, saya lihat ini. Oke, lihat candle di time frame 15 menit, garis ini sudah di break. Strategi saya adalah 50% saya sudah melakukan pembelian ya, dan bertahap berikutnya. Jadi saya sudah bisa masuk ya di
time frame 15 tuh. Saya sudah melakukan pembelian bertahap 50%, kemudian mungkin arahnya begini ini, kan saya buy di sini ya, buy di 87, tuh. Harga akan naik sebentar, biasalah. Biasa polanya seginilah, naik. Sambil kita belajar pola ngelihat ya. Naik, jadi pola double bottom sudah terbentuk. Harga break di daerah sini, break. Nah, biasanya harga sudah melakukan impuls kecil ya di daerah sini. Oke, sorry. Impuls, big impulse. Nah, oke, biasanya naik sebentar. Kok gini guys? Oke, sabar ya, sambil kita sembari belajar terus, belajar mengenai dansus untuk melihat. Oke, ini sudah break ya. Di candle ini sudah break dan 15 dengan pola double bottom. Artinya downtrend. Kalau kita ngelihat di time frame daily memang terjadi candle hammer. Hammer itu berarti itu dari fase downtrend dan trend itu sudah selesai dan berbalik menjadi bullish ya, kira-kira gitu gambaran. Informasi yang diberikan oleh satu candle daily di time frame daily dengan sebuah konsep hammer. Nah, ini harga biasanya break pun dia akan menjadi impulse ya. Biasanya kalau sudah ini biasanya ya. Break impulse sebentar. Dan biasa bermain di sini biasa sih. Naik. Nah, pola hasil ini. Impulse koreksi sebentar dan pola-pola seperti biasa akan dilanjutkan. Dan memang kita akan menunggu waktu saja. Dan akan mencari harga yang pernah tertinggi di minggu ini di 10 ribuan ya. 1 M ya. Kira-kira begitu nanti ya. Dan jangan pernah takut naik koreksi sebentar itu biasa lah. Oke, di time frame 15 kita sudah melihat itu ada pola pembalikan arah dengan kalau pola double bottom, dan ini tuh kita juga bisa menghindari support dan resisten di time frame 15. Nah, support ini resistannya kita akan tarik harga. Paling tidak perjalanan akan seperti ini di time frame 15. Oke, begitu saja. Happy cuan, selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.